Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan model Tirta untuk mencari solusi dari kasus 1. Dalam hal ini, Bapak Gatot Kuswantoro berperan sebagai coach dan juga Bu Ika Rahayu sebagai coach. Saya sendiri, Romla, sebagai pengamat. Selanjutnya, waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Bapak Gatot dan Ibu Ika Rahayu. Assalamualaikum, Adik Ika. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah Pak, sehat dan bahagia. Alhamdulillah, selalu jaga kesehatan ya. Harus tetap semangat ya. Ya Pak. Ika, Pak Guru mau meminta waktunya sebentar, bisa enggak? Ya Pak, siap sekarang ya Pak? Iya, sekarang Ika. Baik Pak. Begini, Ika, Pak Gatot kan ketemu teman kelompok kamu tadi. Menurut informasi dari teman-teman kelompok kamu, katanya sih kamu tidak mau ikut belajar kelompok. Apa itu iya? Kalau memang iya, kenapa kok gitu? Coba ceritakan sama Pak Gatot. Iya benar Pak, memang saya tidak suka belajar kelompok. Lalu dari kegiatan pembelajaran ini nanti apa sebenarnya yang kamu inginkan kalau kamu tidak mau belajar kelompok bersama teman kamu? Jujur saja Pak, saya lebih senang mengerjakan tugas sendiri daripada mengerjakan tugas secara kelompok. Tapi tugas yang diberikan Mbak Gatot kan harus dikerjakan secara kelompok loh Ika. Saya tetap ingin mengerjakan sendiri Pak, karena saya mengerjakan sendiri akan sesuai dengan harapan saya dan saya akan mendapatkan hasil yang baik. Itu luar biasa Ika, sebuah prinsip mandiri yang perlu kamu punyai. Tapi kenapa sih kamu kok bisa berpikir bahwa mengerjakan sendiri itu kamu merasa lebih baik dan akan merasa hasil jawabanmu itu lebih benar? Kenapa, coba ceritakan sama Pak Gatot. Iya Pak, dengan bekerja sendiri, saya yakin saya pasti akan berhasil karena saya bisa mengerjakan sendiri soal-soal tersebut, semuanya tanpa mengharapkan bantuan orang lain. Jadi menurut kamu, Pak Gatot bisa menyimpulkan ini, berarti Ika tanpa bantuan orang lain bisa hidup sendiri tanpa bantuan dari kelompok kamu? Ya tidak sih Pak, saya pasti membutuhkan orang lain. Nah itu Ika mengerti ya. Ingat ya Ika, bahwa kita ini adalah makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Kita membutuhkan teman, kita membutuhkan orang lain untuk memberikan pertolongan pada kita, untuk memberikan bantuan kepada kita ya. Jadi apakah kamu yakin bahwa kamu tidak memerlukan bantuan atau pertolongan dari kelompok kamu? Ya tidak Pak, tapi saya memang sangat kesulitan saat belajar kelompok bersama teman-teman. Oh gitu. Jadi selama ini yang kamu alami, Ika mengalami kesulitan ya untuk belajar sama kelompok. Coba sih ceritakan sama Pak Gatot, apa sih kesulitan kamu saat belajar kelompok bersama teman-teman kelompok kamu? Waduh, banyak sekali Pak. Saat saya berdiskusi kelompok, misalnya saya kesulitan menentukan waktu untuk belajar kelompok. Kemudian kami juga sering berbeda pendapat Pak. Beberapa teman saya tidak mau menerima pendapat yang saya berikan. Dan juga teman satu kelompok yang tidak mengerti yang harus mereka kerjakan. Mereka hanya diam, tidak mau ngapa-ngapain Pak. Kan saya tidak suka. Nah itu Pak Guru memahami sekarang. Jadi Ika tidak bisa bekerja kelompok bersama teman-temannya, berarti ada masalah-masalah itu tadi. Coba kita bahas sekarang satu persatu. Dari masalah-masalah Ika yang tadi sudah diceritakan sama Pak Gatot. Sementara ini Ika, apa sih yang kamu lakukan untuk membagi waktu agar kamu bisa belajar kelompok?
Gini Pak, kalau masalah waktu, saya yang sering tidak bisa Pak. Dan saya juga biasanya menentukan waktu belajar kelompok itu Pak. Saya yang menentukan gitu loh Pak. Nah, itu Ika ya. Apakah kamu waktu menentukan belajar kelompok bersama teman-teman kelompok kamu itu, Ika sudah memperhatikan kebutuhan-kebutuhan waktu teman-teman kelompok kamu? Apakah itu bisa apa tidak? Apakah sudah memperhitungkan itu Ika? Belum sih Pak, saya menentukan waktu itu sesuai dengan waktu yang saya bisa kapan. Pokoknya kapan waktu saya kosong, saya menentukan Pak. Nah, Seperti itu Ika yang jadi permasalahan ya. Yang jadi permasalahannya itu ketika kamu lakukan menentukan belajar kelompok itu, teman-temanmu tidak ada yang mengetahui, tidak ada yang longgar dalam menentukan waktu itu. Nah, ketika kamu lakukan, apakah semua teman-temanmu menerima dari apa usulan waktu longgarmu itu Ika? tidak Pak, ada beberapa yang menolak dan akhirnya kerja kelompoknya tidak bisa berjalan dengan baik. Nah itu akhirnya kan tidak bisa bertemu. Akhirnya kegiatan belajar kelompoknya kan nggak dapat dilakukan dengan baik. Nah sekarang coba Pak Gadot mau tanya sama kamu, langkah apa supaya kelompok ini bisa ketemu dan bisa berdiskusi dengan baik? Langkah apa yang akan kamu lakukan? Ya, saya harus menyesuaikan waktu dengan semua anggota kelompok, menentukan waktu yang kosong, yang tepat untuk bisa belajar kelompok bersama-sama, Pak. Baik, Ika. Nah, terus untuk mewujudkan itu tujuan itu untuk tercapai apa yang akan kamu lakukan, Ika? Saya harus bicara sama teman-teman, berdiskusi satu kelompok, Pak, untuk menentukan kapan waktu yang bisa kita belajar bersama dengan mendengarkan masukan teman-teman dan mencari waktu yang tepat sesuai kesepakatan. Nah itu kamu tentunya anak yang hebat, kamu tentunya anak yang pintar ya. Dari diskusi dengan Pak Gadot ini satu permasalahan kamu yang pertama sudah terjawabkan, ya kan? Nah sekarang coba kita bahas untuk masalah kedua tentang perbedaan pendapat yang kamu alami. Kenapa kamu merasa bahwa pendapat kamu itu tidak diterima oleh anggota kamu dalam pada saat waktu kegiatan berdiskusi? Pendapatnya sampean kok nggak diterima? Coba ceritakan sama Pak Gadot. Iya Pak, karena saya merasa pendapat saya yang paling benar Pak, dan sudah sesuai dengan tugas kelompok. Wah sebenarnya sih kepercayaan diri kamu ini luar biasa Ika, yang harus dimiliki oleh setiap orang ya. Tapi Pak Guru mau tanya sama Ika, apakah kamu sudah mendengar pendapat dari teman-teman kamu? Sudah Pak, tapi menurut saya pendapat teman-teman itu tidak benar Pak. Gitu. Kamu yakin kalau pendapat teman-teman kamu itu tidak benar? Dan kamu apa juga yakin apakah pendapat kamu itu sudah benar? Dari situ Ika kan harus mengetahui ya. Kalau memang sudah yakin dengan pendapat kamu, dan apakah teman-temanmu juga menerima pendapat kamu itu? Tidak Pak, saya yakin dengan pendapat saya pasti benar karena saya sudah belajar dan membaca buku Pak. Nah itu kan kamu juga teman-teman kamu kan juga tidak menerima pendapat kamu kan? Ya menurut kamu bagaimana agar teman-teman kelompok kamu dapat menerima pendapat kamu dan kamu juga dapat menerima pendapat kelompok kamu? Apa yang akan kamu lakukan? Kalau menurut saya sih kita cari suara terbanyak saja Pak, pendapat yang terbaik dan mendekati kebenaran. Itu yang kita jadikan keputusan kelompok dari hasil diskusi. Coba bagaimana? Ceritakan sama Pak Gadot untuk mewujudkan tersebut. Kalau menurut saya, semua anggota kelompok mengemukakan pendapatnya. Kemudian kita melakukan voting dan nanti menyimpulkan pendapat-pendapat yang mendekati kebenaran. Nah, Seperti apakah itu. hal itu sudah kamu lakukan, Ika, dalam diskusi kelompok kamu? Belum Pak, tapi saya akan mencoba melakukan hal itu Pak bersama teman-teman kelompok saya. Tapi saya masih bingung Pak, apa yang harus saya lakukan dengan teman yang tidak mengetahui tugas-tugas kelompok tersebut Pak, yang hanya diam saja itu Pak. Nah,
Sekarang menurut kamu Ika, apa sih yang membuat teman kamu itu sampai tidak mengetahui istilahnya topik dari pembelajaran yang akan didiskusikan? Coba ceritakan sama Pak Kadot. Ya, pokoknya dia tidak mengerti tentang tugas yang diberikan, seperti itu, Pak. Lalu seandainya teman kamu kelompok kamu itu ada yang seperti itu, apa yang akan kamu lakukan agar temanmu itu bisa memahaminya, Ika? Ya, tentunya dengan memberikan penjelasan-penjelasan singkat dan memintanya bertanya, adakah hal yang kurang dimengerti, mungkin seperti itu, Pak. Nah, itu bagus, Ika. Itu yang akan kamu lakukan itu adalah langkah yang baik, langkah yang bagus, langkah yang tepat, ya. Lalu dari apa yang sudah kita bicarakan hari ini, dari tadi sampai sekarang, ya, apa yang harus kamu lakukan bersama kelompokmu agar kelompok ini dapat berjalan dengan baik, dapat dilaksanakan sesuai jadwal, dapat berjalan dengan harmonis, dapat menghasilkan sebuah keputusan-keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Coba ceritakan sama Pak Kadot apa yang akan kamu lakukan. Ada beberapa hal, Pak, yang harus kami lakukan. Di antaranya mengatur waktu yang tepat dan menyesuaikan waktu yang kosong agar semua anggota kelompok itu dapat hadir dalam kegiatan belajar kelompok. Kemudian kita menyamakan persepsi dan topik dari topik tugas kelompok tersebut dan memberikan penjelasan kepada teman-teman yang belum memahami topik yang dibahas. Langkah terakhir adalah menentukan jawaban yang tepat dari hasil diskusi kelompok dengan cara melakukan voting jawaban yang mendekati benar. Nah, itu luar biasa, Ika. Saya yakin kemampuan itu kamu miliki, ya. Kamu adalah anak yang baik, kamu adalah anak yang pinter. Pak Guru mengetahui itu, ya, dari awal, dari kegiatan evaluasi belajar yang Pak Gadot lakukan, ya. Kamu mendapatkan hasil yang hampir di atas rata-rata teman-teman kamu, ya. Oleh karena itu, Ika, kita hidup sebagai makhluk sosial, ya. Alangkah indahnya kita berbagi dari kemampuan kamu yang baik itu, dari kemampuan kamu yang luar biasa itu. Alangkah indahnya kamu sedikit memberikan bantuan kepada teman-teman kamu di kelompok, ya. Luar biasa sekali, Ika, untuk kegiatanmu dan permasalahanmu hari ini sudah dapat terselesaikan. Tentunya seperti itu. Selamat, dan tentunya kamu teruslah berupaya untuk menjadi anak yang berbakti, berguna bagi nusa dan bangsa. Saya yakin Pak Gadot, dan yakin sepenuhnya kamu akan mencapai tujuan itu. Terima kasih, Pak. Semoga saya akan menjadi lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih, Ika. Baik. Terima kasih juga waktunya sudah bersama Pak Gadot hari ini. Silakan masuk ke kelas untuk meneruskan kegiatan kamu hari ini. Terima kasih, Ika. Sama-sama, Pak. Assalamualaikum, Ika. Waalaikumsalam. Oke. Sebagai pengamat, saya sudah melihat praktek coaching model Tirta, di mana tujuan itu coach sudah menyampaikan pembuka, coach dapat menyampaikan tujuan sehingga coach dapat menyampaikan tujuan yang ingin dicapai dengan jelas. Terus untuk identifikasi, pertanyaannya sudah bersifat terbuka dan mampu mengeksplor coach untuk memberikan respon dengan lancar. Coach juga aktif memberikan tanggapan dan umpan balik. Untuk rencana aksi, coach memberikan pertanyaan terbuka dan reflektif yang mengarah pengambilan keputusan mandiri oleh coach. Untuk tanggung jawabnya, coach bertanya untuk mengarahkan coach, serta mandiri mampu membuat komitmen. Saya rasa sudah bagus sekali, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.